Kalau ada istilah mantan terindah, ini kayak my mantan paling saya nggak bisa lupakan dia. Dia ini dikenal apa sih nama YouTube channel ini kamu namanya? Gadis Merah. Kayak si Gadis Merah ini waktu SMA dia orangnya Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di YouTube channelnya Gadis Merah di acara Hotman Jodoh Otak mantap. Hari ini Gadis Merah lagi ditemenin sama Kak Iksan Coli. Kak Iksan Coli ini adalah salah satu fotografer yang paling hits, paling fenomenal di Indonesia Timur, Tengah dan Timur ya. Pokoknya kalau ada itu lomba-lomba foto atau model-model di se-Indonesia Timur, ya beliau yang punya ya, mohon maaf ya. Amin. Oke deh. Jadi Kak Iksan, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin belum atau jarang sekali terekspos di sosial media. Apalagi kan kita nggak pernah ekspos soal kehidupan pribadi atau di sosial media. Asik. Terima kasih Mbak. Yes, because sosial media itu ya hanya untuk konsumsi sosial. Ya betul. Nah tapi kita akan membahas tentang cinta dan jodoh kali ini. Saya suka ini pembahasan. Ya, tapi kali ini pembahasannya lebih ke cinta lokasi. Oh, Semuanya cinlok. Cinlok. I mean every photographer pasti akan alami yang namanya cinta lokasi. Iya Biasanya. lah, kan model-model banyak kan Sometimes. cewek-cewek cantik, apalagi kan setelah dikenal baiknya tahu wah bukan cuma cantik luarnya tapi kepribadiannya juga, ya kan. Jadi mungkin perdana kali di sosial media kita bahas tentang kehidupan cinta. First time. Alhamdulillah ya. Soalnya kan orang taunya saya Playboy. single. Oh single, taunya jadi tampangnya playboy tapi sebenarnya Nggak pernah single. expose soal about love. Tapi selama ini ada juga? Ada, jadi Ada nggak banyak, sedikit, jarang, tapi datang dan pergi. Asik, ada yang tinggal di Kak Iksan Coli. Apakah itu cinta menurut kita? Jadi kalau saya cinta itu komitmen dan keduanya akan berjalan dengan bagus ketika ada kata saling. Jadi cinta itu saling intinya. Saya pernah buat sebuah statement di sosial media. Saya tulis bahwa yang bisa merubah sebuah laki-laki itu, seorang laki-laki itu bukan dirinya sendiri, bukan ibunya, tapi wanitanya. Itu. Jadi wanita itu berperan penting bagi kehidupan laki-laki. Saya bicara seperti ini bukan hanya sekedar statement, tapi memang saya lihat beberapa teman-teman saya yang dahulunya bad, terus dapat cewek yang bisa merubah dia menjadi good boy. Jadi dari bad boy become a good boy, dan itu nggak 1-2 orang aja. Itu banyak. Dari situ sambil kesimpulan bahwa emang ya, jadi kalau kita mau berubah itu yang bisa membantu selain diri kita sendiri itu ya wanitanya. Itu aja. Berarti di balik laki-laki yang baik pasti ada wanita yang baik, dan di balik laki-laki yang sukses ada wanita kuat yang nge-push di sampingnya. Tapi Kak Iksan ini kayaknya single tapi sukses gitu ya. Apakah memang ada dorongan wanita atau bagaimana? Kalau bicara kesuksesan sih sebenarnya kalau dorongan wanita sementara si ibu.
Oh, Jadi yang buat rezeki saya lancar sampai saat ini tuh doa ibu. alhamdulillah. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada satu lagi wanita spesial yang akan mendoakan kita. Akan Jadi kalau insya Allah. dua orang mendoakan kita itu kita akan insya Allah akan jadi Iya. lebih sukses dari Dua ya, sebelumnya. yang satu ibu, yang satu istri, bukan istrinya yang dua ya pemirsa. Yang Ya, mohon iya. maaf. Oke, dan Kak Iksan, apa sih pandangan Kak tentang jodoh? Kenapa mungkin kenapa Kak Iksan menunggu, bukan menunggu, maksudnya butuh Kita sambil waktu, minum ya. iya, butuh waktu lama untuk memilih dan mempertimbangkan jodohnya. Apakah memang sekarang tuh ada Mika yang di center-center atau bagaimana? Usi kepilih. Wih. Bercanda. Emang nggak ada sih. Jadi kalau saya nggak tahu ya. Saya seorang Sagittarius. Biasanya itu Sagittarius itu Bisa Sagittarius tipe, sama kakak. penjelajah. Dia penjelajah tapi begitu udah dapat satu yang stuck yang buat dia impress, dia akan jatuh cinta sama satu wanita itu. Dan Oke. saya pernah alami itu Ketika di tahun kemarin. oh Di antara semua banyak wanita yang ada di sekitar saya, ada satu yang buat saya impress. Wah, siapa nih takjub itu yang bisa membuat seorang Sagittarius atau seorang Iksan Choli yang ini gue bakal jatuh cinta. Dan kita akan gara-gara apa melakukan itu kemarin? apa ya? Temen atau Eh, apa? Saya kebetulan lagi ngurusin dia di sebuah acara. Jadi memang saya handle dia. Model gitu ya? Bukan. Kurang lebih seperti itu. Dan saya impress aja, takjub aja, ini orang buat saya kayak gini nih, seperti itu. Dan ya gila, ini pribadi banget ini kalau dibahas ini. Iya kan perdana, nggak apa-apa. Ya, jadi memang Memang ini sesi saya sesita. bikin dia, buat saya impress banget, bener-bener impress, takjub. Cantik sih, cantik emang. Tapi kan Dan banyak saya yang suka cantik. dengan sikapnya. Dan first time seumur hidup saya selama jadi laki-laki, dia Bisa. cewek pertama yang saya berikan cincin Buh. di hari ulang tahunnya dia. Masya Allah, itu pertanda, itu cuma kado ulang tahun atau udah pertanda akan serius? Bukan pertanda, saya nggak tahu sih itu serius atau tidak. Tapi waktu saya kasih itu cincin, saya bilang ini bukan sesuatu untuk dibalas. Ini hanya ungkapan. Jadi saya hanya merasa, wih gila, gue baru merasa sebagai seorang laki-laki beneran nih kasih cewek cincin di hadapan orang tuanya dan saudara-saudaranya pada saat dia ulang tahun. Ya, ungkapan perasaan. Ya, walaupun setelah 5 bulan berlalu saya nggak maintenance, nggak, jarang berhubungan karena sibuk. Dia juga jarang aktif di sosial media. Tahu-taunya dia udah ada yang lamar. Aduh, ditikung guys. Ya, seperti Sama itulah. Iksan Choli. Kembali ke kata-kata kalau jodoh nggak kemana. Iya, jodoh Tapi nggak kemana. nggak harus jadi istri kan. Kita tetap bisa jadi saudara. Iya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pemirsa, Itu kisah terbaru. jadi kalau kita punya seseorang yang kita suka, tolong di maintenance ya dengan baik, Betul. dijaga. Maksudnya kalaupun Betul. dia jauh, tolong jangan putus komunikasi, jangan Betul. sampai ada yang tikung. Betul. Saya ditikung sama orang yang 1 bulan aja deket sama dia. Saya nggak apa-apa. Mungkin saya kurang action, saya kurang ya itulah. Because saya nggak terbiasa pacaran. Lama banget lagi saya dapat pacar, lama banget lagi saya jatuh cinta lagi, lama-lama. Udah lama sekali saya ada cewek yang bisa buat saya apa ya, kayak gitu. Berarti ini satu pembelajaran lagi ya pemirsa. Satu pembelajaran hidup yang sangat berharga. harus nggak boleh keulang gitu ya. Nggak boleh keulang. Berarti ini memang yang momen yang titik baliknya Kak Iksan Jadi Choli. siapapun nanti yang saya kasih cincin lagi, mungkin dia wanita kedua, tapi saya harap dia wanita terakhir. Amin, Amin. amin ya Allah. Pokoknya ini salah satu salah satu pembelajaran besar ya Kak Iksan. Yes. Pertama, dan insya Allah ini kesalahan terakhir lah ya. Jadi buat semua, ya nanti buat yang nonton YouTube channelnya ini, buat semua cowok jangan lupa maintenance calon jodohmu. Kalau nggak di maintenance diambil orang, itu aja. Hai teman-teman, jadi sorry banget ya kita pindah lokasi dulu karena tadi menjadi kurang kondusif ya kan. Ambience-nya nggak bagus. Iya, banyak orang, jadi kita takutnya suaranya bakalan kurang jelas ya
kan. Oke, lanjut aja ya Kak Coli Sip. ya. Oke, Kak Coli, jadi setelah kejadian terbaru tadi kan yang ya bukan jodoh ya, belum jodoh ya. Belum jodoh. Belum jodoh. Jadi apa langkah-langkah selanjutnya nih untuk menemukan jodoh tak? Karena kan jodoh memang tidak kemana, tapi harus dicari dong. Iya sih benar. Jadi kalau kemarin sih juga itu bukan sesuatu yang dicari. Jadi memang ya yang namanya Dipertemukan. jodoh sekilas itu gimana sih? Jadi kayak ketemu nggak sengaja. Nah, saya lagi berharap ke depan ini ada sesuatu yang nggak disengaja juga yang mempertemukan sebenarnya. Karena kalau mau dicari ya agak susah sih dengan profesi yang saya geluti sekarang itu. Kenapa? Padahal kan di sekeliling kita tuh banyak sekali cewek-cewek yang selain tiap hari ketemu Ya. ketemu terus sama cewek-cewek cantik lah, Benar. yang baik hati lah. Semua sih masih dalam ruang lingkup kerjaan ya. Jadi saya kalau kerjaan jarang banget pakai hati. Tapi nggak menutup kemungkinan. Nggak menutup kemungkinan. Ya, kayak kemarin kan juga awalnya dari kerjaan aja terus Iya. pakai hati Iya. kayak gitu. Nah kalau sekarang sih ya hampir semua wanita kalau lihat profesiku, bukan wanita juga sih, cowok lain pasti akan pikir wah ini kerjanya nggak beres sih, nggak bener nih. Padahal sebenarnya ya kita itu jadi fotografer. Memang kalau fotografer yang bagus pasti dia akan sangat menghargai wanita sebesar-besarnya seperti Iya. itu. That's why kenapa hampir semua wanita, model, siapapun itu ya suka difoto dengan saya karena memang Profesional ya. profesional over segalanya. Professionality itu totalitas, loyalitas sama profesi itu di atas segalanya. Jadi walaupun mungkin banyak yang orang berpikiran bahwa Kak Iksan ini seorang fotografer model seksi, padahal itu kan seni ya, sering aham seni sama bagi modelnya. fotografer. Ya kayak gitu. Profesional aja sih ya Kak ya. Profesional aja. Tapi Kak Iksan ini, dulu waktu ada pacar tak, pernah nggak sih kayak cemburu gitu ya sama model-model iya. tak, sama rekan-rekan Kalau saya kerja? sih, saya akui, saya sadari tidak ada yang nggak cemburu dengan profesi saya. Even itu pacar saya sendiri. Tapi beberapa yang hinggap kemarin sih, hinggap burung kali hinggap. Di Beberapa jendela. yang singgah kemarin di hati itu seseorang yang memang benar-benar mengerti dengan profesi saya. Itulah salah satu poin yang membuat bagaimana saya bisa juga jatuh cinta sama dia. Dia seorang hijab, tapi dia melihat kita dengan pandangan yang berbeda dengan wanita-wanita yang lain, bahwa memang kita tuh ya kerja aja gitu loh, seperti itu. Saya emang nggak pernah waktu sebelum punya pacar dulu sih sering kalau selfie berdua model tuh rapat-rapatan, deket-deketan, tapi ya kita juga kalau saya pas punya pacar dulu ya hindarilah kayak gitu yang selfie berdua sama model, karena biar bagaimana pasti orang akan cemburu. Saya tetap menghargai poin-poin seperti itu, walaupun bukan berarti saya harus meninggalkan pekerjaan ya, karena ya rezeki kan nggak boleh ditolak. Ya, betul. Kayak gitu. Tapi pernah nggak sih sampai yang kayak jadi masalah begitu ya, sampai yang bertengkar atau mungkin mau putus gara-gara itu? Pernah nggak sih ada kejadian kayak gitu? Pernah. Kita sebenarnya nggak sampai pacaran, kita sampai ke tahap saling mempelajari satu sama lain. PDKT. Jadi kalau ada meeting sama model, saya ajak dia. Kalau saya ada event, dia tungguin saya sampai selesai event, terus ketemuan, makan, saya ajakin kalau setelah sesi foto. Tapi seiring berjalannya waktu, nggak sampai seminggu, besok pagi tiba-tiba dia ngechat, saya nggak bisa mengikuti dunia Kak Iksan karena saya nggak mau calon suami saya dideketin banyak cewek. Jadi akhirnya Tiap itu orang beda-beda ya. tamparan, wih gila. Padahal kirain udah pas ini karena udah mau mengikuti ritme. Ternyata kita masih dipelajari. Dan memang ya mau nggak mau nggak cocok ya nggak bisa dipertahankan. Intinya harus ada kata saling gitu aja. Saling menghargai, saling mengerti. Kalau saya aja ngerti profesi dia nggak ngerti profesi saya, berarti ya
kayaknya gak susah jalan. Harus ada kata saling. Iya. Dan menurut Kak Iksan, kalau nanti sudah menikah, apakah Kak Iksan masih akan menjadi fotografer yang mungkin masih melibatkan model-model seksi atau seperti apa? Kalau untuk profesi sih sekarang namanya kerjaan, pertama rezeki nggak boleh ditolak. Iya. Jadi sebisa mungkin kita cari pasangan atau calon jodoh itu yang bisa seimbang antaranya. Kalau enggak sih ya sebenarnya kan saya ada satu profesi lagi yang saya Cukup belum menjanjikan. seriusin. Belum Apa itu? seriusin. Coba dikasih tahu ke pemirsa. Saya tuh banyak yang nggak tahu, saya seorang advokat. Yeay, jadi Kak Saya Iksan pengacara, sudah disumpah, sudah ada kartu advokatnya. Saya termasuk bagian dari Peradi. Yeay, Seperti dan itu. kebetulan Kak Iksan ini ada kantornya di Jakarta. Asik. Yeay, di law firm-nya Kak Isemat. Sekantor. One of my best friend when I was college. Ya, jadi Kak Iksan ini walaupun belum belum serius ya, Belum aktif belum serius, beracara, belum belum aktif. beracara. Tapi Tapi kan yang beliau penting sudah bergabung. yang penting kan keabsahannya dulu. Iya, betul sekali. Harus sah dulu sebagai pengacara. Betul sekali. Seperti itu. Kak, Ya boleh lihat ke depannya aja lah nanti. jadi pemirsa buat insya Allah calon jodohnya Kak Iksan. Amin. Atau kalau misalnya Separah ini nanti tadi. kita sensi tuh pekerjaan fotografer yang tenang makin ada di profesi utamanya nanti. Ya kan, maksudnya Amin. fotografer ini Ongoing. kan fotografer saat ini kan menjadi profesi utamanya Kak Iksan. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kan maksudnya fotografer itu kan belum tentu hits terus, belum tentu banyak terus Ya. jobnya. Nah, beliau masih punya pekerjaan yang bener-bener utama seharusnya nih. Ya. Pengacara, tenang mikir saya. Jadi akan kembali serius ke profesi saya yang satu di karena memang ilmunya juga tahun Kak, ini dia 2020 biar nggak ilmunya dilupain juga. ilmunya. Iya. ilmunya dan memang bakatnya beliau ini sebagai pengacara sudah kelihatan dari SMA, nggak mau dikalah. Saya disumpah tahun 2016. Sumpah advokat 2016 sampai sekarang jarang beracara, baru 4 tahun lebih nggak dirasa. Ya kan nggak apa-apa, kita kan mulai berproses toh Kak. Mulai Sip. berproses. Tapi by the way, Kak Iksan ini, saya kan pertama kali ketemu Kak Iksan ini waktu saya SMA, ya kan? Masuk Paskibra tahun 2006. 2006 Kak Iksan ini sudah selesai, dia sudah sudah alumni kan di Korps Yeah. Purna Paskibra, ya kan. Jadi dia sudah alumni, saya baru kelas 1 kodong tuh, baru di Diksar. Nah, jadi Kak Iksan ini dulu terkenal sekali karena mantan ketua Paskibra. Dan beliau ini salah satu yang dulu yang paling berwibawa, paling didengar, pokoknya paling Sosok segala-galanya wibawa. itu. Kalau dia melewat, iya Kak, iya. Nah, kita mau bahas sedikit Cinlok SMA. Asik. Karena Ini saya tunggu-tunggu betul-betul ini. karena dulu waktu SMA ini toh kisah cintanya Kak Iksan ini begitu fenomenal, Terkenal. dan betul-betul panutan. betul kak, karena yang beliau temani pacaran dulu ini angkatanku, dan itu mulai dari proses PDKT-nya, penembakannya, sampai proses pacarannya berapa lama Kak? Kita pacaran 3 tahun setengah, 3 tahun 8 bulan sih. 3 tahun 8 bulan, dan itu terus menjadi trending topik di Paskibra guys. Ya. Jadi Sampai sekarang masih masih pacaran terlama ya sama dia. oh begitu, Iya. ya lama sekali. Mantan paling disayang di atas segala-galanya. Bukan di cinta pertama kah? Ya namanya SMA kita dapat cinta, nggak tahu itu cinta monyet atau cinta apa, tapi sampai sekarang tetap dia mantan terindah. Kalau kata ini mantan terindah, sesuatu yang berhubungan sama dia masih indah, masih ada saya gunakan di dunia yang sekarang. About ya biasa kan kalau kita soal paspor dan lain-lain itu ada hubungannya sama dia. Nah, toh
Jadi buat yang tahu passwordnya dulu tanggal jadiannya Kak Iksan, langsung buka semua sosial medianya. Oh iya, jadi dulu itu bukan gara-gara karena hubungannya Kak Iksan dengan, boleh sebut merek? Jangan ini. Semua orang tahu lah, jangan. Ya, jangan. Kan udah bersuami dia. Dengan udah berkeluarga, nggak si enak. dia, Si Q itu aja. sampai dulu kayak ngehit sekali tuh yang namanya Paski in Love. Ya betul, Paski in Love. Jadi banyak sih sebenarnya di pasangan dulu di Paski, cuman yang paling lama, yang paling hits, yang selalu fenomenal memang ini nih. Karena Aduh, kemana-mana selalu sama. kemana-mana selalu Oh sama. ya guys, jadi ini salah satu, kalau ada istilah mantan terindah, ini kayaknya dia one of my mantan adik, sekarang sih masih ada junior, mantan adik yang saya tahu tadi pas Kibra yang paling saya nggak bisa lupakan dia. Ini dikenal apa sih nama YouTube channel ini kamu namanya? Gadis Merah. Kayak si Gadis Merah ini waktu SMA